makan kembang di tengah malam. Seorang pejabat mau digoyang oleh rakyatnya, akhirnya ke dukun. Dukunnya menyarankan istri dia harus makan air yang direndam, di dalamnya direndam bunga, diminum dan bunganya dimakan di tengah malam. Untuk apa? Begini. Untuk mempertahankan kekuasaannya, jabatannya. Nah, kalau kita faham din, insya Allah nggak akan begitu. Seringnya begitu yang kita tahu. Peninggalannya mbahnya, karena dia dipupu mbahnya, diemong mbahnya sejak kecil, maka hak bude-budenya, hak buleknya, hak saudara-saudaranya semuanya diaku dia sendiri. Iki wae mbok aku melok mbok kecilik. Alasannya begitu. Untuk apa begitu itu? Agar bisa ditumpuk-tumpuk. Padahal harta itu, dunia itu seperti suburnya tumbuhan itu. Sebentar lagi insya Allah pasti akan kering. Setelah kering, dia akan diterbangkan angin. Kata firman Allah di surat Al-Kahfi 45 itu. Sudah habis, kering, kerontang, elek, diterbangkan angin, musnah. Dunia itu begini sifat dasarnya dunia itu cepat habis, cepat rusak. Nah, jangan dikejar dengan membabi buta. Boleh kaya, asal caranya baik, asal caranya benar, dibenarkan oleh Allah dan enggak menyakiti orang lain, enggak merampas haknya orang lain. Juga cara-caranya bukan dengan cara menjadi pegawai yang menyuap atau disuap atau menggencet teman sejawat atau nyolong timbangan bagi pedagang atau macam-macam kegiatan yang salah bagi petani. Dilanjut, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menjadikan dunia yang begitu cepat hina, cepat musnah, cepat berubah bentuknya dari yang khudratun, hulwatun itu tadi menjadi yang rusak, menjadi yang hina, yang dicampakkan orang. Maka sangat disayangkan kalau kita mengejar kesehatan, mengejar keamanan agar tidak terjadi pagebluk, kita harus ngeruat desa. Caranya dengan membuat sesaji-sesaji ini ditaruh di punden, di kuburannya pendiri desa itu. Nah, begitu itu Rasulullah, para sahabat nggak mengajarkan begitu. Kalau kita mengerjakan begitu demi tidak diganggu pagebluk agar seluruh warga desanya itu sehat selalu, rezekinya lancar, nggak ada tawuran, nggak ada pengkerengan, nggak ada bertengkar. Nah, dengan cara begitu ya sama dengan yang tadi itu, ingin baik tapi tidak berdasarkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu harus memegangi atau memenuhi dua persyaratan, yaitu berdasarkan nur dari Allah dan mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakwaan itu, amal itu kita lakukan berdasarkan tidak nur, tapi berdasarkan menghidupkan kebudayaan orang-orang dulu, padahal orang-orang dulu itu belum tentu di atas cahaya Allah, maka itu boleh dikatakan sebagai bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa kepada Allah bukan dengan cara begitu. Kalau ingin sehat, ingin leluasa atau nyaman kehidupannya, kenyang, aman, sehat itu tadi, ya berdoa kepada Allah. Caranya berdoa kepada Allah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Wa idza sa'alaka 'anni 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah, aku ikut dekat. Aku mengabulkan doa dia yang berdoa dikala dia berdoa. Langsung dikabulkan. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, harus beriman kepada Allah. Harus memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesaji-sesaji yang begitu itu atau berdoa bersama di kuburannya tokoh masyarakat begitu itu, insya Allah nggak ada tuntunannya, nggak ada petunjuk dari Rasulullah dan para sahabatnya. Harus kita evaluasi cara-cara begitu. Enaknya ya di masjid atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau di tempat-tempat yang dituntunkan oleh Allah sebagai tempat-tempat yang suci. Demi mendapatkan cita-cita itu tadi, waras, warek, aman. Jangan mengikuti langkah-langkah yang tidak jelas. Karena dengan mengikuti langkah-langkah yang tidak jelas itu bisa dikatakan sebagai orang yang tidak berdasarkan shiratal mustaqim.